Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Sobahul Khair. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Lilis. Kali ini kita dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik, ketua kelas silakan pimpin doanya. Alhamdulillah kita sudah baca doa dan sekarang sebelum kita masuk pelajaran, Ibu akan absen ya. Ani, ya alhamdulillah masuk semua ya. Ya, baik teman-teman, kita hari ini akan sama-sama membahas tentang menjadi pembaca yang efektif. Ya, Ibu mau dengar nih pendapat dari kalian tentang membaca efektif itu apa sih? Coba siapa yang berani tunjuk tangan? Oke, bagus. Coba bagus. Apa sih membaca efektif itu? Hebat. Sari? Oke, bagus. Oh ya. Satu lagi. Ahmad. Oke, pintar. Nah, dari pendapat teman-teman yang tadi ya, dari pendapat Sari, Bagus, dan Ahmad itu benar ya. Kita simpulkan bahwa membaca efektif adalah kemampuan membaca seseorang yang cepat ya, dengan cara cepat dan mampu memahami isi bacaan itu. Jadi kita semua bisa membaca, tapi apakah kita bisa menjadi pembaca yang efektif? Belum tentu. Oleh karenanya kita harus terus-menerus berlatih untuk membaca. Nah, selanjutnya saat kalian membaca buku, tentunya akan ada 2 jenis buku. Ada berapa anak-anak? 2. Oke. 2 jenis buku. Yang pertama ada buku apa ya? Pintar. Yang pertama ada buku fiksi. Nah, buku fiksi sudah kita pelajari ya minggu lalu ya. Buku fiksi itu adalah buku yang bersifat imajinatif ya, yang bersifat imajinatif, rekaan yang belum tentu terjadi dan belum tentu keadaannya yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah buku non fiksi. Apa itu buku non fiksi? Ya, betul sekali. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang wawasan, ilmu pengetahuan yang dijelaskan secara sistematika dengan bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah ejaan yang disempurnakan. Contohnya seperti apa, yuk? Betul ya. Contohnya seperti buku pelajaran yang kalian pegang saat ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Ya, silakan kalian berhitung dari 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti berlanjut 1, 2, 3, 4. Dan nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, 2 juga berkumpul dengan nomor 2, 3, dan seterusnya seperti itu. Oke, siap? Oke, mulai berhitung. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah semua silakan berkumpul sesuai dengan nomor-nomornya. Baik, nomor 1 ada kelompok Abu Bakar, Ali, Usman, dan Umar. Ya, oke. Sekarang Bu Lilis akan memberikan 4 buku yang nantinya akan kalian teliti ya, apakah ini jenisnya termasuk buku fiksi atau buku non fiksi. Nah, bentar ya. Ini dia. Untuk kelompok Abu Bakar, silakan diambil. Ya, kelompok Ali dilakukan. Oke. Kelompok Umar silakan, dan kelompok Usman silakan maju. Baik, kalian sudah memegang 4 buku yang sudah Bu Lilis kasih ya. Dan sekarang waktunya kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Waktunya 15 menit. Kalian cari apa saja unsur-unsur yang ada di buku yang kalian pegang. Baik? Oke, silakan waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang.
Sudah selesai semuanya? Oke, baik, silakan perwakilan dari kalian untuk bisa mempresentasikan buku yang sudah kalian tadi diskusikan. Oke, silakan Ali. Silakan kelompok Ali dulu. Ya, diwakilkan oleh Fatimah. Oh ya, baik, Fatimah. Oke. Baik, wah bagus sekali ya, presentasi dari kelompok A bagus sekali ya, bahwa buku yang dari kelompok Ali ya tadi teliti ini ada buku non fiksi ya, betul, ini adalah buku non fiksi karena ini berisi tentang ilmu pengetahuan keajaiban tentang otak tengah ya, bagaimana buku ini menceritakan pengetahuan kita, kemudian ada ilmiahnya, dan secara sistematika ini sangat berurutan, dan ini menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Bagus ya, Ibu beri nilai 90 untuk kelompok Ali. Nah, sekarang kelompok Abu Bakar, silakan diwakilkan oleh siapa? Oh iya, baik, diwakilkan oleh Halid. Ya, silakan Halid, kalian kamu presentasikan hasil diskusi kamu dengan teman-teman. Oke. Oh, oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok Abu Bakar. Yeah. Nah, Ibu akan menilai kelompok Abu Bakar ya. Bagus, benar sekali bahwa ini adalah jenis buku non-fiksi. Kenapa buku non-fiksi? Karena di buku ini terdapat tokoh, kemudian penokohan, dan tema yang ada di buku ini. Ya, jadi ini berisi tentang kisah-kisah motivasi, ya, kisah-kisah motivasi, kemudian cerita-cerita tentang binatang yang bisa kita ambil hikmahnya, dan di sini juga terdapat alurnya ya. Kita sudah belajar ya di pertemuan minggu lalu ya bahwa ada alur maju, alur mundur ya, dan kemudian ada alur maju dan mundur. Nah, bagus, kelompok Abu Bakar Ibu beri nilai 90. Nah, selanjutnya kelompok Usman diwakilkan oleh siapa? Oh iya, oke, baik, diwakilkan oleh Ibrahim. Oke, ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok Usman. Ya, kelompok Usman, Ibu beri nilai 90 juga ya, karena kalian tepat bahwa ini termasuk buku non fiksi ya. Kenapa buku non fiksi? Karena ini berisi tentang ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang metode penelitian pendidikan. Jadi banyak metode-metode di dalam pendidikan dibahas di sini. Nah, bagaimana sistematikanya? Sistematikanya jelas ya. Di sini memiliki urutan-urutan dari subjudul, kemudian judulnya apa, ya, judul subjudulnya, kemudian bahasa yang digunakannya itu baku, dan kemudian bahasa yang digunakan baku sesuai dengan ejaan, dan bisa sistematikanya urut ya, dari awal sampai akhir dijelaskan di dalam buku ini ya. Benar ya, ini adalah termasuk jenis buku non fiksi. Oke, yang terakhir ada kelompok Umar. Silakan kelompok Umar diwakilkan oleh siapa? Oke, diwakilkan oleh Bu Sumaya. Silakan Sumaya. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok Umar. Ya, kenapa? Ya, baik, kelompok Umar memberikan penjelasan bahwa ini termasuk buku fiksi. Kenapa buku fiksi? Karena ini termasuk buku yang menceritakan yang bersifat imajinatif ya, yang bersifat rekaan, yang tidak terjadi, atau yang yang memiliki penokohan tokohnya, kemudian ada memiliki temanya,
dan alurnya. Ya, jadi ini termasuk buku fiksi. Oke, Ibu beri nilai 90. Hebat ya, semua kelompok Ibu beri nilai 90. Sekarang Bu Lilis akan memberikan pertanyaan untuk semua anak, ya. Akan memberikan pertanyaan untuk semua anak. Siap-siap. Oke. Pertanyaan nomor 1. Silakan kalian lihat di layar. Oke. Sudah? Apa itu membaca efektif? Oke, silakan langsung jawab. Yang kedua, ada berapa jenis buku? Oke. Silakan dijawab. Yang ketiga, sebutkan persamaan dan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Oke. Yang terakhir, apa itu cover buku? Oke. Silakan, sudah dijawab? Oke, kalau sudah, silakan kalian beri nama, kemudian kelasnya, dan kumpulkan di depan. Baik, ini sudah Ibu kumpulkan bahwa dilihat dari jawaban kalian, insya Allah sudah paham ya bahwa untuk menjadi pembaca efektif kita harus memiliki kemampuan membaca yang baik, ya, yang bisa membaca buku dengan cepat, tapi juga bisa memahami isi bacaan yang kita baca. Nah, kemudian ada 2 jenis buku tadi yang sudah kita pelajari, ada buku fiksi dan buku non fiksi. Ya, dari buku non fiksi kita bisa melihat ya bahwa setiap buku non fiksi maupun fiksi itu memiliki cover, kemudian ada rincian subjudul, ada judul buku, kemudian ada isi buku ya yang berisi tentang ilmu pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada cara menyajikan dari buku non fiksi, itu cara menyajikannya bersifat deskriptif atau naratif. Nah, kemudian selanjutnya bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sedangkan dari buku fiksi ya, buku fiksi itu adalah buku yang berisi tentang rekaan kejadian peristiwa atau yang bersifat imajinatif. Itu bisa selain keempat unsur tadi, selanjutnya buku fiksi ini memiliki tokoh atau penokohan yang melekat di dalam cerita tersebut. Kemudian ada tema dan alur yang ada di cerita tersebut. Nah, sampai di sini sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, ada tugas di rumah, kalian cari 5 judul buku fiksi maupun non fiksi yang kalian temukan di rumah, ya. Boleh buku pelajaran atau buku cerita, kalian tulis judulnya. Oke, ada yang tidak paham? Yang tidak paham silakan. Setelah ini kalian terus semangat karena Allah sendiri sudah memerintahkan kepada kita untuk membaca. Ada ingat surat apa? Betul, surat Al-Alaq ya, dari 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, jadi teman-teman harus perbanyak baca buku supaya pengetahuan, wawasan, kemudian hati kalian bisa menjadi lebih jernih. Baik, terima kasih. Dari itu saja. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ke kantor menghubungi Bu Lilis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.